mukmin, orang bertakwa itu masuknya ke dalam masa yang mana ya Kak? Masa lalu, masa kini, atau masa gaib yang akan datang gitu Kak? Jadi pertanyaannya, kalau jika orang mukmin itu termasuk dalam kisah gaib yang masa lalu apa masa sekarang? Seperti itu, Kak? Ah, iya Kak, benar seperti itu Kak. Karena di sini kan cuma disebutnya orang munafik aja ya. Sedangkan di dalam Al-Qur'an kan diceritain juga orang bertakwa, orang beriman seperti itu Kak. Oke, baik Kak Yunita. Terima kasih Kak Yunita. Sama-sama Kak Wilda. Mungkin ada yang ingin ditampung dulu ya Kak pertanyaannya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini screen-nya tutup dulu screen-nya. Kak, saya izin bertanya, mengapa ada kisah di dalam Al-Quran gitu? Tujuannya untuk apa, Kak? Jadi pertanyaannya mengapa ada kisah di dalam Al-Quran dan apa tujuannya dari kisah tersebut itu Kak? Iya, Kak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, jika mungkin kalau tidak ada, mungkin Saya izin bertanya, Kak. Baik, Kak Cindy. Assalamualaikum, Kak Yuda. Iya, Kak, izin bertanya. Jadi, kan kalau misalkan kisah Quran itu kan, kita kan merupakan kisah yang isinya itu tentang kisah Quran berupa fakta ya, Kak. Fakta dikemas secara bahasa yang indah, terus menggunakan sastra yang tingkatnya juga tinggi gitu kan. Kalau kita tahu itu kan merupakan sebuah ilmu yang istimewa banget gitu. Terus aku pengen tanya gimana caranya biar masyarakat kita kayak generasi-generasi kita sekarang ini bisa meneladani uh, kisah-kisah yang ada di Quran. Kan kisah-kisah di Quran itu kan kita tahu kan kisah-kisahnya yang baik gitu kan untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu Kak. Jadi intinya gimana caranya generasi kita ini meladani cerita yang ada dalam Al-Quran gitu. Iya benar Kak. Iya. Terima kasih ya Kak. Sama-sama Kak. Baik, mungkin langsung dijawab aja ya oleh pemakalah. Mungkin Kak Alfi atau Kak Fitria ingin menjawab pertanyaan dari Kak, maaf itu suara apa ya? Kak Yunita, Kak Cindy. Masih boleh bertanya.
Ini siapa yang jawab nih? Ya, baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan kedua dari Kak siapa Kak Lida? Salsa. Ya, yang mengapa ada kisah dalam Al-Quran dan apa tujuannya? Kalau tujuannya udah jelas ada di PPT ya Kak ya. Terus mengapa ada kisah dalam Al-Quran? Jadi adanya kisah dalam Al-Quran itu untuk bukti, buat jadi bukti yang kuat bagi umat manusia bahwa Al-Quran itu sangat sesuai dengan kondisi mereka gitu. Kalau untuk tujuannya udah ada di PPT Kak. Jadi memang kisah itu Kenapa Kak? sebagai bukti gitu ya Kak, bahwa kalian Kenapa Kak suaranya putus-putus? Maaf Kak, takut sih bisa diulang nggak Kak? Apanya? Yang jawaban tadi Kak, adanya kisah dalam Al-Quran untuk bukti. Kak Kutsi kedengaran nggak Kak? Terus kan kisah yang ada dalam Al-Quran itu kan ada yang kisahnya itu nggak baik-baik semua gitu Kak, ada yang kisah yang nggak baiknya gitu. Maksudnya orang-orang yang itu yang nggak baik itu, yang nggak diteladani gitu. Salsa suaranya agak putus-putus tadi Kak. Baik, mungkin sambil menunggu Kak Salsa yang tadi telah ingin ditanyakan kembali, saya ingin menjawab pertanyaannya Kak Yunita yang nomor 3. Jika orang-orang mukmin, apakah itu dari masa gaib yang akan datang atau masa lalu? Jadi kan tergantung dalam konsep dalam isi kandungan Al-Quran itu kan kayak misalkan Quraisy terkait kisah tentang peristiwa yang akan datang itu Muhammad Bapak Quraisy Shihab itu bahwasanya mengatakan ada 2 bagian pokok yang menjelaskan hal tersebut Kak. Jadi yang pertama itu peristiwa yang terjadi yang akan datang itu yang pertama adalah setelah Al-Quran menginformasikan akan kejadiannya seperti kisah tentang kemenangan bangsa Romawi atas Persia pada masa sekitar 9 tahun sebelum kejadiannya. Jadi kayak kalau dalam pembahasan goib yang akan datang itu masa goib yang akan datang itu kayak kejadian yang sewaktu-waktu tuh akan kita yang kita akan lakukan gitu kayak misalkan kan yang tadi kayak orang-orang munafik mungkin kalau orang mukmin jadi tergantung kayak kandungan isi dalam Qur'annya itu Kak. Jadi yang kedua itu kedua yang tadi yang diungkapkan oleh Pak Quraisy Shihab itu peristiwa masa mendatang yang belum terjadi itu dalam kehidupan manusia seperti halnya penjelasan Al-Qur'an tentang hadirnya seekor binatang yang dapat berbicara menjelang kiamat. Kayak lebih
apa ya Kak, peristiwa itu tuh yang akan datang di apa namanya, akan datang gitu di kemudian hari gitu. Kayak yang contoh yang tadi tuh seekor binatang itu akan berbicara pada hari kiamat, itu kan dijelaskan dalam Al-Qur'an dan itu datangnya pada, kemudian hari gitu Kak. Itu, yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab. Mungkin ada sedikit, yang bisa menambahkan. Mungkin itu saja apa jawaban dari saya, Kak Yunita. Apa Kak Yunita udah paham? Oh, berarti orang mukmin itu tergantung ini ya. Kak Yunita suaranya agak dibesarkan lagi Kak. Kenapa kamu udah Suaranya agak dibesarkan. iya kan, jadi kalau yang di apa kalau yang di rahasia rahasia orang Kak Yunita kurang jelas Kak. Kurang. kan kalau misalnya dengeran nggak Kak? Agak besarin sedikit. Kak Yunita, suaranya tidak terdengar, Kak. Halo, udah kedengeran belum? Ya, iya dah Kak. Oh, udah. Ya kan tadi kan kata yang Kak Wilda paparkan kan itu bahwasanya itu kan tergantung dalam konsep dalam Al-Qur'annya ya Kak ya. Nah, terus berarti kalau misalnya tapi kenapa gitu kalau orang munafik tuh ada gitu ditentuin bahwasanya rahasia orang munafik tuh diceritainnya untuk yang masa kini gitu. Itu kenapa gitu? Kakak Winda jadi- izin menambahkan boleh? Oh, ya udah Kak Winda menambahkan terlebih dahulu. Iya Kak, punten. Jadi ini udah dibahas di pertemuan semester 1 sama Ibu Ruwaidah ya Kak. Jadi gini, ini ada hubungannya pas itu sababun nuzul Kak. Nah, cerita-cerita di dalam Al-Quran itu ada 3. Pertama, terdahulu, kedua sekarang, ketiga yang akan datang. Nah, yang terdahulu itu kapan? Yang terdahulu itu sebelum Nabi Muhammad itu diutus Kak, kayak misalkan cerita Bani Israel gitu-gitu. Nah, yang sekarang itu kapan? Yang sekarang itu berarti yang sekarang ini dong? Enggak, yang sekarang itu pas Nabi Muhammad diutus sampai Nabi Muhammad itu meninggal gitu. Nah, terus yang akan datang itu berarti kapan Winda? Yang akan datang itu berarti kisah-kisah pas dimulai dari Nabi Muhammadnya itu wafat Kak. Jadi kisah-kisah di dalam Al-Quran itu yang terdahulu, yang sekarang dan yang akan datang itu dulu itu begitu kata Ibu Ruwaidah pas semester kemarin gitu Kak. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Winda telah menambahkan. Iya baik. Nah sekarang maksudnya poin intinya tuh gimana? Maksudnya rahasia-rahasia orang bertakwa sama orang mukmin tuh masuknya kemana gitu Kak? Maksud aku. Karena kan kalau yang di slide ketiga itu kan rahasia-rahasia orang munafik itu kan jatuhnya di yang masa kini ya. Yang mana tadi itu udah dijelaskan sama Kak Winda bahwanya masa kini itu bukan masa sekarang tapi masa pada dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad gitu ya Kak. Nah, itu pertanyaan Yuni yang Yuni tanyakan itu kalau orang mukmin sama orang bertakwa itu masuknya di fase yang mana gitu. Itu nggak usah begitu. Kan tadi Winda sudah jelaskan 3 fase itu. Jangan masuk ke detail. Itu kita sekarang lagi membuat kisah ini. Jadi kisah pertama adalah kisah gaib masa lalu sebelum datangnya Islam. Masa sekarang artinya begitu Islam datang, Nabi Muhammad membawa risalahnya sampai Nabi Muhammad wafat. Nah, itu namanya masa kini itu namanya.
Masa yang akan datang ya sesudah Nabi Muhammad wafat. Artinya ada neraka, ada surga, itu kan akan datang. Kita belum tahu, itu gaib dapat masa depan. Ada akhirat, ada hari pembalasan. Apa kita sudah tahu? Belum kan? Itu sudah dikabarkan dalam Al-Quran, itu masa akan datang bagi setiap orang gitu. Kita nggak tahu apa itu neraka, apa itu surga, apa itu alam barzah, apa itu akhirat. Itu akan datang semua. Nah, yang sekarang itu adalah kita sedang membuat sejarah kisah masa sekarang. Nah, kenapa munafik yang jadi itu? Karena munafik itu yang nggak jelas. Kalau orang mukmin jelas, dia percaya pada Allah, melakukan kepercayaannya itu sesuai dengan yang dia yakini, jelas kan? Orang kafir jelas, dia tidak mengakui adanya Allah, tidak mengakui adanya itu, semua jelas. Yang tidak jelas itu kan orang munafik. Dia seperti orang alim, tapi sebenarnya bukan. Dia seperti bukan orang alim, tapi orang alim. Ya itu kan susah. Ini makanya sejarah orang munafik ini terus berlangsung sampai kita mati nanti. Karena ini di areal abu-abu, tidak jelas. Kan orang munafik itu kan susah. Kita anggap dia teman baik, tapi tiba-tiba dia menikam kita dari belakang. Ya. Kita percaya penuh sama dia, tiba-tiba dia mengkhianati kita. Kan makanya ciri orang munafik itu ada 3 itu. Itu maksudnya. Jadi kalau kita kaitkan dengan gaib pada zaman kini, hari ini misalnya, ya banyak sekali. Saya di Ciputat, kan nggak tahu kalian di mana. Itu kan gaib itu. Seperti misalnya Siti Alifia, saya nggak tahu, cuman saya lihat di sini, tapi di mana tempatnya saya nggak tahu. Itu gaib juga. Apa kalian tahu apa yang terjadi di kampus sekarang, kampus IKI Ciputat? Nggak tahu kan, gaib kan? Itu juga peristiwa gaib. Nah, itu 3 fase itu. Jadi sebelum datangnya Islam, peristiwa-peristiwa sebelum Islam datang, itu baik masyarakatnya, bangsanya maupun perorangan gitu. Dan kisah-kisah Nabi sebelum Nabi Muhammad. Kenapa kisah Nabi Musa paling mendominasi Al-Quran? Sementara dia nggak punya surat sendiri, surat Musa misalnya gitu, nggak ada. Memang Nabi atau Rasul yang paling fenomenal itu ya Nabi Musa itu, perjuangannya, kemudian keterus terangannya, keberaniannya, gitu, dan pengorbanannya. Dia itu melawan Tuhan, coba. Tuhannya manusia. Fir'aun itu kan mengaku dia dirinya Tuhan. Kalau Nabi Muhammad tidak melawan Tuhan manusia, tapi menghadapi orang-orang membangkang, kafir. Tapi Musa itu menghadapi Tuhannya manusia, yang menganggap dirinya Tuhan. Bayangkan, bukan raja lagi. Nah, kedua, kalian harus ingat, jasanya Nabi Musa, kita bisa sholat 5 waktu ini jasanya Nabi Musa. Kalau nggak ada Nabi Musa, kita 50 waktu. Ketika Nabi Mi'raj, itu bertemu dengan para seniornya Nabi-Nabi terdahulu. Yang paling memberikan kontribusi yang paling itu ya Nabi Musa. Karena itulah ciri khas Nabi Musa. Ngomong apa adanya, tapi Tuhan suka sama dia. Makanya diakomodir kan permintaan Nabi Muhammad itu. Ditanya oleh Allah, ini maunya kamu atau siapa? Enggak ya Allah, ini maunya senior saya Nabi Musa. Ya sudah, oke. Gitu. Lalu Musa bilang, umatmu tidak sekuat umatku, baik fisiknya maupun umurnya. Umatmu kan lemah, umurnya juga nggak sepanjang umur umatku. Apa iya 50 waktu itu sanggup?
Kata Nabi Muhammad, oh iya ya, kalau bahasanya itu bahasanya Tisna di sinetron tukang ojek itu, kok saya nggak kepikiran ya. Ya balik lagi, kamu ngadep Allah lagi, minta peringanan sampai 3 kali coba. Itu beraninya Nabi Musa coba. Ya kalau nggak itu, kita 50 kali nih. Makanya dia fenomenal. Jadi Nabi yang fenomenal itu adalah Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Musa? Dia melawan kelaliman seorang manusia yang mengaku Tuhan. Itu yang dilawan oleh dia. Nabi Ibrahim melawan kelaliman orang yang mengaku banyak Tuhan dan berhadapan langsung dengan orang tua kandungnya, bapaknya sendiri. Itu namanya bapak tauhid, ya. Nah, Nabi Muhammad itu melakukan secara komprehensif konsep 2 nabi itu. Makanya Nabi Musa banyak sekali mewarnai Al-Quran. Hampir setiap surat ada kisah Nabi Musa. Pengulangan itu bukan berarti mengulang-ulang peristiwa yang sama, enggak. Konteksnya berbeda. Cuman namanya Musa gitu. Cuman dalam konteks, coba nanti kalian teliti di surat ini misalnya Nabi Musa konteksnya apa? Di surat lain Nabi Musa konteksnya apa? Pasti. Nah, kalau Nasr Baidan mengatakan bahwa coba itu kamu seperti potongan-potongan fragmen itu kamu kumpulkan, kamu adukan. Itu bisa menjadi sebuah cerita bersambung. Menurut Nasr Baidan. Saya sendiri belum melakukan itu. Jadi ada berapa ayat tentang Nabi Musa, kamu kumpulkan semua, atau nanti disambung-sambung. Yang agak utuh itu ceritanya panjang, hampir 90 ayat, yaitu Nabi Yusuf di surat Yusuf. Itu aja yang agak kronologis panjang. Tapi saya ingin katakan, perspektif kisah di Al-Quran itu tidak seperti kita melihat perspektif buku sejarah atau buku sastra. Karena Al-Quran itu bukan buku sejarah, bukan buku sastra, bukan kitab ilmiah. Al-Quran itu kitab hidayah, petunjuk. Tidak mungkin kisah itu kronologis diturunkan. Berapa tebalnya buku Al-Quran itu kalau begitu? Dan untuk apa gitu? Nah itu yang kadang-kadang kita tidak mengerti perspektifnya para orientalis. Yang mengatakan itu fiksi. Lah untuk apa itu dia dikatakan fiksi? Sekarang kita tidak usah ribut itu fiksi apakah fakta. Karena itu sukar dibuktikan. Itu kan harus fakta ilmiahnya harus dicari kan, secara saintis gitu. Walaupun beberapa sudah, misalnya ada kota yang sangat fenomenal yang sudah maju, mungkin melampaui teknologi sekarang. Nah itu kota Iram itu, kerajaan Iram di situsnya sudah ditemukan di Yaman Selatan, terbenam di bawah padang pasir. Itu yang diceritakan Al-Quran, itu kerajaan yang sudah melampaui teknologinya, mungkin lebih canggih dari sekarang. Mereka bisa membuat bangunan menjulang ke langit, tapi dengan teknologi itu. Berarti manusia ini pernah melampaui yang sekarang terjadi. Makanya semuanya siklus kan, berputar. Nah, mereka dihukum karena mereka membangkang kepada Allah sebagai pencipta alam semesta ini. Nah, itu poin yang mau diambil. Bukan ceritanya gimana gitu. Itu. Jadi perspektifnya itu adalah perspektif substansi dari cerita itu apa yang bisa menjadi motivasi atau inspirasi bagi umat sesudahnya. Bukan cerita utuhnya. Untuk apa kita dengar cerita utuhnya? Tapi poin-poin yang kita perlu ambil situ. Misalnya kita ceramah. Apakah kita ceramah tentang satu hal yang kita ingin ambil poinnya, kita cerita utuh, habis waktu di situ. Kita paling ambil fragmen kecilnya, itu yang kita jadikan ibrah sebagai pelajaran kepada
pendengar kita nggak mungkin cerita utuh. Nah, itu kira-kira metode Al-Quran dalam memenggal kisah-kisah itu. Yang diambil itu adalah substansi dari cerita itu apa, bukan cerita utuhnya dari awal sampai akhir gitu, ya kan? Itu ya, jadi perspektifnya jangan salah. Kalau perspektif orang-orang orientalis, termasuk juga sarjana Islam, sarjana Muslim, misalnya Muhammad Khalifullah itu pernah membuat disertasi di Universitas Al-Azhar Kairo, itu hanya ditolak, dibubarkan, karena dia mengatakan bahwa sebagian besar dari cerita Al-Quran itu adalah fiksi atau kisah-kisah asatir, legenda. Nah, itu tidak diterima oleh itu kan, dan Musa Kalsa itu dibubarkan, kemudian dia diusir dari dari Al-Azhar, tidak diakui. Ya, kalau dari perspektif itu, ya bisa saja kita katakan itu fiksi, karena tidak bisa dibuktikan secara arkeologi, misalnya situsnya di mana. Emang belum bisa dibuktikan, tapi nanti akan terbukti. Misalnya situs kaum Ad dan Samud itu sudah ditemukan di daerah antara Iran dan Irak. Nah, kemudian di Iram tadi itu kalau nggak salah Ya'juj dan Ma'juj yang berkaitan dengan Nabi Zulkarnain itu negara maju itu tadinya, itu Iram itu suatu bangsa yang luar biasa teknologinya, tapi karena mereka membangkang atau mengkhianati Allah, ya mereka dihancurkan. Nah, yang kita belum ketemu situsnya itu adalah misalnya kaum Lot dan Hud misalnya, itu belum. Tapi suatu saat nanti bisa ketemu. Kalau gua Kahfi sudah ketemu situsnya di daerah Yordan. Kemudian situs perahu Nabi Nuh sudah di dataran tinggi Golan. Gitu. Jadi akan ketemu semua nantinya. Makanya itu nggak mungkin ya Allah menurunkan cerita itu di Al-Quran dan itu fiksi, nggak mungkin. Karena apa? Sebelum Nabi lahir pun Al-Quran itu sudah ada di Lauhil Mahfuz. Kalau kita analogikan sekarang, itu semacam database semua kehidupan manusia sudah ada di situ. Jadi Nabi belum lahir, kemudian Islam belum datang, itu sudah ada di Lauhil Mahfuz. Makanya diturunkan oleh Malaikat Jibril dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu satu gelondongan 30 juz itu diturunkan ke Baitul Izzah pada 17 Ramadan, malam 17 Ramadan. Nah, dari Baitul Izzah atau langit bumi itu yang berangsur 22 tahun lebih kurang pada Nabi dari Baitul Izzah. Jadi kalau kita katakan bahwa Lauhil Mahfuz itu database, kemudian Baitul Izzah itu portal internetnya, Nabi Muhammad dan umat Islam itu usernya. Sama. Nabi tidak bisa langsung mengakses ke Lauhil Mahfuz, nggak mungkin. Sama dengan kita mau internet langsung ke database, nggak mungkin. Kita memerlukan portal yang dikatakan www itu, www.itu. Baru bisa kita mengakses database. Kalau nggak bisa. Jadi kita berhubungannya kepada Nabi Muhammad karena dia sebagai operator dari berita itu. Ya. Kemudian tadi apa tujuan kisah? Tadi sudah jelaskan di makalah. Tujuan kisah itu kalau kita lihat itu adalah untuk membuka nalar kita sendiri bahwa kisah-kisah itu kok tersebar di berbagai ayat Quran atau di surat-surat. Nah, itu untuk kita meneliti apa kaitan antara ayat A dengan ayat B. Karena seluruh ayat kisah itu dalam Quran itu sebanyak 1.600 ayat. Itu mendominasi dari hal-hal lain, misalnya tentang akhlak, tentang
Tidak gitu. Kisah itu lebih besar. Dan sebagian besar, bahkan mungkin seluruh ayat kisah itu tidak ada asbabun nuzulnya. Karena untuk apa? Asbabun nuzul itu diperlukan untuk menguatkan ingatan manusia tentang kehadiran ayat itu untuk apa. Asbabun nuzul itu banyak sekali turun kepada ayat-ayat yang berhubungan dengan syariah atau norma atau hukum. Di luar itu sedikit sekali. Paling ke muamalah atau ke akidah gitu. Tapi kalau kisah tidak ada asbab nuzul. Karena emang nggak relevan untuk apa. Karena tujuan kisah itu kan menguatkan semangat Rasulullah dalam meneruskan risalah kenabiannya, kemudian memberikan motivasi kepada umat untuk bisa menjadi inspirasi kisah-kisah itu untuk dia terapkan dalam hidup dia. Kemudian Allah ingin memperlihatkan kehebatan balaghahnya Al-Quran dari segi kebahasaannya, dari segi uslubnya, dari segi perumpamaannya. Itu maksudnya. Jadi kisah itu ada ibrah-ibrah yang bisa kita ambil, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Makanya seringkali orang berdakwah itu menggunakan metode ini. Dia cerita apa gitu, tapi bukan cerita itu yang dia ingin, tapi ada apa di balik cerita itu, ya. Poinnya itu, substansinya itu. Ya, itu dulu sementara. Saya kembalikan lagi kepada Wilda ya. Ya, kalau masih ada yang nanya, silakan. Setelah menambahkan dari pertanyaan tadi, dan mungkin Kak Kutia ingin menjawab pertanyaan dari Kak Cindy mengenai gimana caranya generasi kita ini meladani kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran yang fakta. Kak Kuci ingin menjawab? Baik Kak, saya akan mencoba menjawab. Bagaimana cara generasi kita meneladani Al-Quran sebagai kisah yang bersifat nyata ya? Mungkin ada 3 poin ya kalau dari saya. Satu, dengan cara menghafal, terus memahami dan mengaplikasikannya atau mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Udah, itu aja. Kak Wilda atau Kak Banda, kalau mau nambahin. Ya, baik Kak Kuci. Mungkin tadi Kak Kuci sudah menyebutkan hafal atau memahami dan mengaplikasikan kepada masyarakat. Dan mungkin faktor paling utama itu menurut saya itu dari diri mereka sendiri mau atau tidak untuk mempelajari hal tersebut gitu Kak. Dan mempelajari hal tersebut itu kayak memahaminya itu butuh ada pembimbing atau guru yang meluruskan dia agar dia tuh melakukan hal yang ada dalam kisah tersebut tuh yang benar gitu. Jadi kayak dari diri sendiri juga sih Kak, kalau dia emang mau gitu. Zaman sekarang banyak yang kajian-kajian, mungkin bisa mulai dari kajian Ustadz Hadi Hidayat atau Ustadz Hanan Attaqi, itu bisa kita meladani, apalagi biasa itu Ustadz Hanan Attaqi itu lebih banyak mengeluarkan kajian dengan cerita-cerita yang ada di Al-Quran. Dari kajian tersebut kita pun bisa untuk meladani itu inti dari kajian dari Ustadz Hanan Attaqi gitu.
Mungkin itu saja sih. Mungkin dari aku, mungkin ada yang ingin menambahkan mengenai pertanyaan dari Kak Cindy. Baik, jika tidak, mungkin yang lain ada yang ingin ditanyakan dalam pemateri ini. Kakak-kakak ada yang ingin nanya lagi? Kak, di dalam Al-Quran kan kayak kisahnya itu ada kayak percakapan-percakapannya gitu, Kak. Itu maksudnya gimana ya? Kok bisa apa ya? Ada percakapannya gitu kok. Jadi Allah itu udah tahu gitu ya. Berarti percakapan-percakapan misalnya Nabi Yusuf, kisah Musa, Nabi Musa gitu. Oh, jadi pertanyaannya adalah kok bisa ada di dalam Al-Quran tentang percakapan-percakapan para nabi yang terdahulu itu, Kak? Ya, itu kan karena Tuhan yang tahu. Jadi Tuhan sudah merekam semua, makanya saya bilang bahwa semua itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Sudah terekam di Lauhul Mahfuz semua, ya tinggal diturunkan pada Nabi Muhammad. Gitu, kalau berpikirnya begitu. Apa yang Tuhan tidak bisa, Tuhan Allah tidak bisa. Semua Allah bisa lakukan. Makanya kalau kita katakan itu fiksi, berarti kita anggap Allah mengarang-ngarang. Itu mustahil. Jangankan kisah ya, itu huruf-huruf muqatta'ah aja sampai hari ini kita belum tahu. Itu rahasia besar. Apalagi kisah-kisah yang terkandung dalam Al-Quran. Kisah itu tidak mungkin Allah turunkan dalam kitab Al-Quran kalau tidak ada makna atau tidak ada nilai sama sekali. Itu nggak mungkin. Karena Allah tidak akan menciptakan sesuatu itu sia-sia, itu nggak mungkin. Cuman kitanya yang malas mempelajari, itu aja masalahnya. Setiap kisah itu pasti ada ibrah di situ. Coba kita pelajari misalnya kitab sejarah kisah Nabi Ibrahim, apa yang kita bisa ambil? Kisah Nabi Ayub, apa yang bisa kita ambil? Kisah Nabi Sulaiman, kisah Nabi Ilyas, kisah Nabi Idris. Ada semua ibrah yang bisa kita ambil. Itu Allah kasih turunkan dalam Al-Quran untuk menjadi contoh buat kita, menjadi motivasi buat kita, menjadi inspirasi buat kita semua. Gitu. Nah, tapi syaratnya satu, cintai dulu Al-Quran, baca Al-Quran dulu, belajar Al-Quran dulu. Bagaimana mau mengetahui kisahnya kalau baca Al-Quran nggak bisa? Itu jauh panggang dari api. Akhirnya membaca terjemahnya. Nah, terjemah kadang-kadang menyesatkan. Gitu. Jadi kalian pilih untuk mendalami IAT ini yang sudah tepat untuk mendalami Al-Quran. Apa saja kisah-kisah yang bisa kita ambil sebagai ibrah dalam kehidupan kita ke depan. Banyak sekali. Kisah Luqman, kisah Zulkarnain misalnya. Itu kisah seseorang, ada satu orang dalam Al-Quran. Nanti ada umat, ada kaum, ada nabi, ada bangsa. Lengkap ya Quran. Makanya dia 1600 ayat yang memuat tentang kisah dalam Al-Quran. Tetapi yang berbicara tentang kisah qasas itu, qasasa itu dengan derivasinya ada fi'il madi, ada mudhari, ada amar, ada isim, ada masdar, itu ada terulang 26 kali dalam Al-Quran. Gitu ya. Kan Tuhan sudah mengatakan, inna hadzal qasasul haq.
kurang apa lagi gitu, masih diragukan juga. Ini kisah-kisah yang benar, yang apa, true story gitu. Kita masih ragukan juga. Allah sudah jelaskan begitu. Ini yang nggak ngerti kita. Makanya sampai Muhammad Khalafullah itu membuat disertasi seperti itu, orang jadi aneh semua. Tuhan sudah jelaskan, ini adalah kisah cerita yang benar, yang nyata gitu. Masih dikatakan itu fiksi juga. Kalau memang betul kisah itu tidak utuh, dilihat dari perspektif sastra atau perspektif sejarah, iya memang betul. Karena kepentingan Allah bukan cerita utuhnya, tapi ibrahnya itu. Substansi dari cerita itu apa? Itu yang penting. Kita misalnya dengar cerita tentang maling kundang. Kita butuh cerita utuhnya, kronologisnya, atau pelajaran di balik cerita itu. Yang kita perlukan itu pelajarannya kan, bukan cerita utuhnya. Apa cerita utuhnya? Maling kundang itu dibinasakan, dikutuk oleh ibunya karena dia durhaka kepada ibunya sendiri. Itu kan ibrahnya. Nah, kira-kira perspektifnya seperti itu kisah Al-Quran. Bukan cerita utuh kronologisnya. Misalnya Nabi Ibrahim lahir, besar di situ, umur 7 tahun. Nggak ada cerita begitu. Itu karya sastra begitu. Atau buku sejarah. Di Al-Quran juga ada surat Muhammad. Tidak dijelaskan Nabi lahir, besar, kemudian menjadi pemuda. Nggak ada begitu. Yang diambil itu kan potongan-potongan yang menjadi ibrah buat kita, bukan kronologis ceritanya. Jadi kalau para orientalis melihat perspektifnya karya sastra, karya sejarah, ya salah. Al-Quran itu bukan kitab sastra, bukan kitab sejarah. Al-Quran kitab hidayah, petunjuk, pokok-pokok yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Nah, kisahnya pun adalah pokok-pokoknya, bukan kronologis ceritanya. Dan paling mendominasi kisah Nabi itu adalah Musa. Musa paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Ketiga Nabi Yusuf. Nah, sedangkan Muhammad sendiri tidak begitu banyak diceritakan dalam Al-Quran. Karena dia pelakunya. Gitu ya. Kira-kira itu yang bisa kita jelaskan dalam kisah-kisah dalam Al-Quran. Lebih kurangnya itu. Bagaimana Wida? Kalau masih ada pertanyaan kita teruskan, kalau enggak kita cukup. Nanti saya akan jelaskan UTS kita minggu depan. Ya, tanya dulu Wida. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai makalah hari ini atau materi ini. Tidak, akan kami serahkan kepada Rifan. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya ingin menjelaskan bahwa kita minggu depan itu UTS ya, tanggal 23. Nah, UTS-nya itu di 2 kelas tadi itu sepakat membuat tugas. Karena kalau soal itu hari itu juga kalian harus jawab. Misalnya tanggal 23. Nah, 23 1,5 jam itulah kalian membuat soalnya dan harus dikumpulkan waktu itu juga. Jadi kita sepakat bahwa UTS ini mengerjakan tugas. Jadi mulai hari ini, tanggal 16 ini, kalian bisa ngerjakan selama 3 minggu. Karena terakhir itu tanggal 9. Yang menyerahkan setelah tanggal 9 itu dianggap tidak ada. Jadi paling akhir maksimal menyerahkannya itu tanggal 9. Gitu ya. Mulai hari ini tanggal 16. Itu membuat PPT, ambil 2 tema saja, pilih tema mana saja. Terserah kalian.
Masing-masing juga beda-beda, nggak apa-apa. Pilih 2 tema dari 6 tema yang kita sudah pelajari. Pertama kan sejarah Ulumul Quran, kemudian urutan ayat dan surat, kemudian Pawati Suwar, kemudian Munasabah, terus Nasi dan Mansur, kemudian hari ini kisah-kisah Ulumul Quran. Nah, pilihlah yang ada koneksinya, yang ada kontekstualnya gitu. Misalnya antara Munasabah dengan apa, pilih. Dibuat PPT-nya. Minimal PPT-nya itu 10 slide. Jadi satu tema 5 slide, satu tema 5 slide. Itu minimal. Kalau kalian bisa lebih, ya nggak apa-apa. Bagus, malah bagus untuk menambah nilai. Ya. Dan jangan lupa harus ada referensinya. Karena kalian belum punya buku sendiri tentang Ulumul Quran. Jadi harus menggunakan buku orang lain. Jadi jangan dilupakan referensinya dari mana, buku apa, atau jurnal apa, atau tulisan siapa, ya. Sampai situ ada pertanyaan? Ada batas minimal jurnal atau bukunya, Pak? Ya, jangan jurnal semua, harus ada bukunya. Buku minimal 2, jurnal 1 misalnya. Terus diperkuat lagi misalnya tulisan siapa gitu, artikel atau apa, silakan. Ya. Buku pokok Ulumul Qurannya itu minimal 2. Kalau lebih bagus lagi. Kalau ngambil dari website hanya 1 bolehnya, tidak lebih dari 1. Ada lagi pertanyaan? Pak, izin bertanya Pak, tadi yang minimal slide itu kan 10. Nah Ya. itu satu tema 5. Ya. Jadi digabungin satu apa beda PPT gitu Pak? Ya digabung. Oh digabung. Satu PPT. Berarti jadinya satu PPT ya Pak? Cuman 2 tema? Ya 2 tema, 1 PPT 2 tema. Kemudian jangan dikirim sendiri-sendiri. Itu semua dulu, kumpulkan dulu dengan PJ-nya. PJ-nya kan Nida ya. Nida ada Nida? Nida Rahmatika ada? Ya, Pak. Ya. Nanti dikumpul dulu ke Nida semua. Kirim ke Nida semua, nanti Nida yang akan kirim ke Bapak. Nah, Nida sekarang catat emailnya. Email Bapak Nida, catat ya. Arison, huruf kecil ya, arison@iik, huruf kecil semua ya, arison@iik.ac.id. Ya. Baik, Pak. Nanti Nida yang kirim dalam bentuk folder RAR-nya itu, bentuk RAR. Kalau kirim satu-satu nanti kayak dulu banyak yang nggak masuk karena dia serimpet di situ. Jadi nanti dikirim dulu ke Nida kumpulin semua, masukin dalam RAR, baru kirim ke Bapak, ya. WinRAR itu loh. Ada pertanyaan lagi? Kalau kayak buku elektronik itu e-book gitu boleh gak, Pak? Boleh. Asal pengarangnya jelas, judulnya apa gitu, ya. Atau misalnya buku PDF, nggak apa-apa. Boleh. Yang penting pengarangnya jelas, kemudian halaman berapa gitu intinya, ya. Ada lagi? Sebelum kita tutup? Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai hari ini. Jadi 2 aja ya dari 6
6 tema yang sudah kita bahas. Jangan bahas tema yang belum dibahas. Jangan. Itu salah nantinya. Tema yang sudah dibahas saja. Ya dari hari ini sampai ke yang pertama dulu. Ya. Kalau bisa cari tema yang ada koneksinya, ada kontekstualnya, berhubungan gitu. Kalau nggak ada, ya dihubung-hubungkan aja, nggak apa-apa. Ya, itu 10 slide itu minimal gitu. Kalau kalian bisa lebih, nanti bisa nambah nilai. Dan tulis di atasnya, selalu tulis di atasnya nama, kemudian prodinya apa, ya. Misalnya Winda Arum Sari, nama Winda Arum Sari, prodi IAT, semester 2E, gitu ya. Itu jangan lupa itu. Nanti saya kesusahan nantinya. Dan filenya itu harus sama itunya, modelnya, nama filenya. Misalnya Winda UTS UQ 2E. Winda UTS UQ 2E. Nanti jadi misalnya Yulianti UTS UQ 2E. Itu tuh gampang si nidanya untuk mengatur foldernya. Soleka misalnya, Soleka UTS UQ itu ulumul Quran ya, UQ 2E. Itu supaya mempermudah Lida nanti dalam mengatur itunya file-filenya itu. Masih ada pertanyaan? Bapak, maaf satu lagi Pak, nggak pakai footnote kan ya Pak? Ini mah PPT. Justru itu makanya Bapak bilang harus ada referensinya itu footnote. Itu belajar untuk jujur gitu. Kita kutip dari mana gitu. Terus ada footnote-nya ya, karena karya ilmiah itu harus jujur. Ada lagi? Kalau nggak ada lagi kita sudah cukup. Sudah. Kalau nanti ada pertanyaan yang terlupakan misalnya, ya silakan di grup aja, di grup WA kita 2E ya. Oh tiba-tiba ingat, ini nanti tanya di grup aja, silakan. Tapi kira-kira gitu ya, jangan lewat tanggal 9, karena tanggal 9 itu deadline-nya gitu. Jadi kalau Nida nanti ngirimnya itu tidak tanggal 9, sebelum tanggal 9 ya Nida ya. Kalau bisa sebelum tanggal 9 Nida sudah kirim ke Bapak. Oke, kalau gitu sudah cukup. Mohon maaf lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Inilah yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga Allah selalu melindungi kita dan memberi keberkahan kepada ilmu yang kita dapat. Semoga kita terlindung oleh penyakit menular ini yang sedang pandemik. Lagi itu saya tetap prokes itu tetap dijaga. Ya, kemanapun kita pergi pakai masker, kemudian jaga jarak, sering-sering cuci tangan. Apalagi kalian bawa hand sanitizer sendiri itu lebih gampang. Kalau di tas, kalau pernah menyentuh cepat cuci tangannya. Karena jangan main-main, ini betul-betul ini, karena kalian sih masih imunnya masih bagus. Paling kalian sudah isolasi mandiri 3-4 hari, minggu lah paling cepat pulih. Tapi orang di rumah yang sudah sepuh, itu yang kasihan. Kalian bawa itu terus ke rumah, nah itu yang sepuh itu yang bahaya. Ya, jadi jangan egois. Kalian jaga itu bukan hanya diri kalian sendiri, tapi orang-orang yang kalian sayang di rumah juga harus dijaga. Baik, minggu depan kita ketemu lagi. Jadi minggu depan tanggal 23 kita tetap melanjutkan makalah ke-7. Kelompok 7 besok tetap berdiskusi pada
minggu depan 23 ya. Jadi nanti mungkin di akhirnya baru kita dapat korting. Kan mestinya 23 itu kan tidak ada presentasi makalah UTS, tapi kita gunakan itu. Nanti di akhirnya baru kalian bisa lebih cepat liburnya. Baik, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nida, laporannya jangan terlalu lama ntar ya. Ya, Ya, Pak. ya Nida ya. Soalnya saya menutup laptop nunggu itu biar masuk folder semua ya. Baik, sampai minggu depan ya. Pamit dulu ya. Baik, Pak. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, Pak. Kalau